Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Saya ini. Kenapa sampai per hari ini itu tidak ditampilkan kepada publik? Gitu. Publik kan mengetahui ijazah mantan presiden 2 periode, pejabat publik 2 periode 10 tahun. Kenapa sih susah banget? Gitu loh. Ya, sampai penetapan tersangka pun hal itu tidak dilakukan. Ya. Jadi ya pasti publik masih bertanya-tanya sampai saat ini apakah prosedur hukum atau prosedur penyidikan itu dilakukan sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, karena banyak kebenaran rekayasa. Saya tantang Baris-Krim. Ayo kita untuk satu saja. Lembar pengesahan skripsi kita uji di POM TNI. Kalau itu benar produk Handpress tahun 1985. Oke, gitu. Ya, saya akan nanti ke Pak Susno 2G. Tapi begini, apa yang Anda sampaikan tentu ini hal yang besar. Kenapa? Kalau Lapor Polri belum melakukan pemeriksaan dan belum menyimpulkan atas hasil laboratorium forensik, nggak ada masalah. Tapi ketika polisi melalui Lapor Polri sudah menyimpulkan dan sudah menampilkan berbagai data, lalu kemudian Anda punya data sendiri, artinya Anda meragukan hasil Lapor Polri dan itu hal yang besar. Mereka sendiri Punya konsekuensi hukum. Mereka sendiri ragu dengan hasilnya. Mereka sendiri ragu? Iya. Tahu dari mana? Loh, kenapa nggak disajikan tuh semua bukti itu di foto-foto? Bahkan termasuk ijazah Pak Joko Widodo. Maksudnya barangnya ada di meja gitu? Barangnya semua, dokumen yang disita berikut Tidak dengan skripsi, berikut dengan ijazah ditampilkan di Menurut depan. Anda itu ragu gitu? Ya itu menunjukkan keraguan. Mas Aiman, biasanya kalau ada gelar perkara, itu semua digelar ya. Ini pisaunya, ini celuritnya, ini motornya. Ini nggak ada satupun. Bahkan ijazah yang ditampilkan pun, itu tidak berani ijazah dengan resolusi tinggi. Hanya ijazah fotokopi. Itu kan aneh. Jadi sekarang anak-anak sekarang tuh jadi guyonan. Oh berarti kita boleh ya nyoper mobil pakai SIM fotokopi. Loh kok boleh? Ya itu Baris Krim pakai SIM fotokopi boleh. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka. Karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak. Sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah. Karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar. Dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah. Tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nggak, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baiknya. Ini kan berkelanjutan terus dan mengembang terus nih ya. Berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Nah sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan beres Pak Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan kan pengadilan umum, ya kan? Bukan pengadilan karena kan masalah juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita bisa Menetapkan kami sebagai tersangka, kami anggap itu sebagai sebuah resiko perjuangan. Ya, resiko perjuangan yang harus dilalui ketika kami mengkaji sesuatu dan menyimpulkan dan itu melukai perasaan Joko Widodo maupun relawannya. Kalau kepolisian berkeputusan untuk menersangkakan kami, itu hak mereka. Ya, hak dan kewajiban hukum dari kepolisian. Tetapi kami ya, sebagai peneliti yang telah membuktikan tulisan kami dan kami sebarluaskan kepada masyarakat, kami juga punya hak untuk membela diri. Ya, kami punya hak karena kebenaran ilmiah, sekali lagi saya katakan, kebenaran ilmiah bukan milik absolut dari Baris Krim Polri. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Saya ini.
Ini siapa sih musuh Bang Rismon sebetulnya? Ya ini. Saya ingin menyuarakan ini. Bahwa mereka punya track record memanipulasi. Terus tiba-tiba jadi bersih. Oknum. Ya nggak tahu, ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Dia depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik saat itu, 2016. Pangkatnya AKBP, sekarang Kombes. Seharusnya diapakan? Ya di penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan e-red shop, software gratisan, dikabur-kaburkan. Sehingga menggiring persepsi hakim dan publik. Padahal video CCTV-nya tajam. Ya cukup dong. Kalau misalnya mau mempersoalkan siapa tadi namanya? Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes, Tito Karnavian, mantan Kapolri, Krisnamurti, Dirjen, apa itu? Di Hubintar. Masih aktif itu. Dia kok melebar ke sana-sana. Gitu. Inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi, Bang. Mereka berhutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kepolisian Indonesia, Pak Prabowo, suruh minta maaf kepolisian itu. Kalau minta maaf selesai. Bukan, ya di penjara semua yang terlibat. Ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawaban, publik harus tahu ini, Bang. Dan saya harus bersuara. Tapi sebenarnya tidak realistis ya. Kok tidak realistis? Pahlawan kita dulu juga melihat senjata api begini-begini pakai bambu runcing, realistis, Bang. Ini zaman dulu. Loh, zaman sekarang juga lah harus kita gelorakan hal seperti itu. Daripada jadi pengecut, teman-teman saya di kampus, banyak saya ajak setuju sama saya, tetapi memilih bungkam, pengecut, takut gak gajian, takut gak dapat tukin, takut gak dapat serdos, pengecut, ya sudah, ilmumu di situ aja. Pernah tidak sih di teror, diintimidasi orang? Perkiraan saya belum pernah ini, makanya berani galak begini. Maksudnya diancam, dibinih. Ya, itulah semacam itu. Ya kan 2 kali udah ada di media itu, mobil dirusak. Kaca sebelah kiri, sebelah kanan juga, disayat 2 ban sebelah kanan. Itu bagian dari resiko. Lapor ke polisi nggak waktu itu? Berpikir ya. Dijahati orang kok tidak lapor ke polisi, kenapa? Harusnya dilaporkan, tapi saya memilih untuk merahasiakan posisi saya. Karena itu lebih penting daripada posisi itu maksudnya? Lokasi saya. Nah, polisi kan pasti tahu siapapun seorang serius. Ya paling tidak polisi belum mendeklarasikan secara publik kan. Kalau itu saya laporkan terus jadi berita, posisinya di mana, ininya di mana, itu kan jadi berita publik. Tahu di mana saya. Di era sekarang malah keterbukaan itu adalah kekuatan kita. Menurut saya seperti itu, Bang Rismon. Makanya laporan kepada kepolisian itu penting. Kalau ada apa-apa dengan Bang Rismon, ya kepolisian harus bertanggung jawab lah. Dia sebagai pelindung semua warga negara kan. Iya. Sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakatnya harus. Saya katakan tadi itu, Mas Bang. Pada akhirnya kita tetap tidak punya pilihan kan. Dalam situasi tanda petik berbahaya yang beliau hadapi pun tetap harus lapor polisi kan. Iya. Secara normatif seperti itu harus dilakukan. Kemana lagi? Dan itu adalah kewajiban kepolisian. Tanggung jawab itu harus dimintakan pada kepolisian gitu loh. Kalau tidak ada laporan, ya dianggap tidak ada apa-apa. Tidak ada yang membahayakan Bang Rismon seperti itu. Ketika Polda Metro Jaya mengadakan press conference dan mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa ijazah asli. No case kan? Laporan TPU belum. Ditolak dong? Belum. Kenapa belum? Penyelidikan itu hanya awal dari penyidikan. Dan ini baru penyelidikan? Penyelidikan yang dihentikan. Hanya saja kepolisian ini aneh. Di zamannya Pak Tito mengeluarkan surat edaran 7 tahun 2018 terkait dengan SP2 Lit. Surat pemberhentian penyelidikan. Ini tidak diatur dalam KUHP. Dan ngaco gitu loh. Artinya apa? Tidak ada mekanisme kontrol dan akuntabilitas terkait dengan penyidikan gitu loh. Makanya apa yang dilakukan oleh kepolisian terkait ini menghentikan penyelidikan ini prematur. Maka harus ada upaya lagi untuk melakukan penyelidikan ulang. Itu bisa dilakukan dan harus dimulai dengan sprindik SPDP. Surat yang ditembuskan kepada kejaksaan sesuai KUHP seperti itu, Mas. Faktanya di Indonesia Puslapor kan hanya dimiliki oleh Mabes Polri, Mas Bambang. Jadi kalaupun gagasan atau pemikiran Mas Bambang tadi mau direalisasikan, dilakukan uji ulang terhadap apa yang disebut sebagai ijazah itu. Enggak gini, maksud saya gini, uji ulang ini adalah proses penyelidikannya gitu loh. Tapi kepolisian tidak bisa memutuskan bahwa itu asli atau tidak. Yang disampaikan kemarin pun enggak seperti itu. Identik saja, bukan otentik kan.
Seperti itu. Artinya apa? Yang menguji ini biarlah pihak lain, pengadilan gitu loh. Makanya SPDP itu wajib dilakukan oleh kepolisian. Surat perintah dimulainya penyidikan yang ditembuskan kepada kejaksaan, itulah yang nanti akan menguji. Kalau seperti itu nanti gagal, yang muncul adalah SP3, surat pemberhentian penyidikan, yang seperti itu, Mas. Pengujian Itu baru ya. nanti pihak pelapor bisa melakukan pra peradilan bila tidak sesuai. Kalau seperti sekarang kan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi makanya saya bilang, kenapa enggak hakim tertantang untuk memenuhi keinginan publik yang ratusan juta ini, untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain menguji. Karena itu, kebenaran ilmiah itu enggak sepihak, enggak absolut. Kalau Anda tidak ada manipulasi dan hasil Anda bisa dipertanggungjawabkan, maka siap dihadapkan di ruang terang untuk diperdebatkan, di-challenge, diuji lagi pihak lain. Hakim harus belajar itu. Bahwa kebenaran absolut tidak dimiliki oleh institusi kepolisian. Kebenaran ilmiah loh ya. Agar hakim mengeluarkan putusan sedemikian rupa, maka proses hukum ini harus berlanjut sampai ke persidangan. Yes. Artinya seorang Rismon Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke pengadilan dan menjelaskan proses akademik yang dilaluinya. Tidak lagi produk digital ya, harus fisik, analog, semua berkasnya yang dari UGM juga dibawa, SMPP 40 juga harus dibawa, dan harus didudukkan dan kita uji bersama. Siap nggak Pak Jokowi? Rismon Sianipar dan kawan-kawan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. 8 orang ya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya teman-teman ya. Dan Rismon Sianipar mengaku ini adalah resiko perjuangan ya. Dan Rismon Sianipar tidak akan gentar dan tidak takut, bahkan akan berjuang sampai ke pengadilan ya, tentunya seperti itu. Nah teman-teman, kita sudah melihat cuplikan video tadi bahwa Rismon Sianipar menanggapi penetapan tersangka terhadap dirinya. Akan tetapi Rismon Sianipar menanggapi dengan santai saja ya, karena penetapan tersangka ini belum tentu nanti setelah lanjut ke persidangan ternyata Rismon Sianipar bersalah atau tidak, itu kan kita kan belum tahu ya. Justru ini kesempatan masyarakat untuk melihat ya yang selama ini menjadi sebuah pertanyaan besar masyarakat yang ingin tahuan ya, keingin tahu ijazah Pak Jokowi ya, pengen tahu ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya asli atau tidak, yang selama ini menjadi polemik dan menjadi perbincangan. Tentunya ini adalah kesempatan ya untuk kita semua masyarakat yang ingin tahu ijazah Pak Jokowi nantinya tentunya akan terbuka di persidangan ya. Dan jika memang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan naik ke P21 sampai ke peradilan atau persidangan, tentunya nanti ijazah Pak Jokowi ini tentunya ya harusnya ditunjukkan, bukan hanya omong kosong saja ya yang katanya mau menunjukkan ijazahnya di pengadilan ya. Dan nanti kebenaran itu akan terlihat ya. Penetapan Rismon Sianipar sebagai tersangka dan kawan-kawan ini sebenarnya sudah memenuhi syarat atau belum ya. Tentunya sudah memenuhi syarat karena memang sudah tercukupi 2 alat buktinya. Akan tetapi yang jadi pertanyaan besar, harusnya ijazah Pak Jokowi ini harusnya ditunjukkan dulu ya. Rismon Sianipar ini kan dijadikan tersangka sama kawan-kawannya. Harusnya ijazah Pak Jokowi ditunjukkan asli dan tidaknya, itu publik juga harus tahu. Oh iya, ini ijazah Pak Jokowi ternyata asli. Nah mereka memang harus ditersangkakan. Akan tetapi hingga saat ini Polda juga tidak menunjukkan ijazah Pak Jokowi ya. Bagaimana rakyat mau tahu? Dan ini menjadi polemik lagi ya, tentunya menjadi pertanyaan masyarakat. Ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak, kenapa harus menunggu sampai ke persidangan? Nah tentunya ini yang menjadi pertanyaan besar ya. Dan Rismon Sianipar juga mengatakan harusnya ijazah Pak Jokowi ditunjukkan dulu sebelum dijadikan tersangka ya. Boleh dijadikan tersangka, akan tetapi ijazah juga harus ditunjukkan. Seperti Pak Susno Duaji juga sudah mengatakan ya, harusnya jika memang cukup alat bukti dan mereka ingin dijadikan tersangka, ya harusnya Rismon Sianipar ini boleh dijadikan tersangka, tapi ijazahnya harus dibuktikan dulu asli dan tidaknya, bukan hanya identik saja ya teman-teman. Karena kalau identik itu kan identik dengan yang mana kan gitu ya. Jika mengatakan asli ya kan, kalau belum diuji ijazah tersebut, kalau memang awalnya Rismon Sianipar dan kawan-kawan ini mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, ya harusnya kan diuji dulu, karena ini kan ijazah milik pejabat publik ya kan.
rakyat perlu tahu ijazah itu sebenarnya yang dipermasalahkan ini sebenarnya asli atau tidak yang sebenarnya ini ya. Jadi masyarakat ini masih bertanya-tanya hingga saat ini, walaupun ditetapkan sebagai tersangka Resmond Sianipar dan kawan-kawan, tapi tetap publik menanyakan ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak karena tidak ditunjukkan ke masyarakat ya oleh Polda ya teman-teman ya.